Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pejuang KSM 2021 bidang IPA terintegrasi. Jumpa lagi dengan Kak Nini Damai dalam pembahasan soal-soal KSM bidang IPA terintegrasi. Nah, kali ini pada part 3 ini kita akan bahas tuntas soal-soal KSM yang langsung sesuai kisi-kisi 2021. Baik adik-adik, sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Soal yang pertama dari kisi-kisi organisasi kehidupan. Ismail adalah siswa di salah satu MTS di Jawa Timur. Sejak duduk di bangku kelas 7 MTS, ia selalu menjalankan puasa sunnah Senin dan Kamis. Biasanya ketika berbuka puasa, ia selalu mengawali dengan memakan buah kurma. Rasa manis dari buah ini yang membuat Ismail sangat menyukainya. Buah kurma yang manis ini sebenarnya adalah cadangan makanan yang dihasilkan dari proses fotosintesis tumbuhan kurma tersebut. Secara spesifik di dalam sel, cadangan makanan disimpan di dalam salah satu organel sel pada kurma tersebut. Organel yang dimaksud adalah, jadi teman-teman sebelum saya jawab, sebenarnya untuk mempersingkat waktu, jika ada pertanyaan yang panjang seperti ini, yang menjadi poin pertanyaan kan cuma 2 kalimat terakhir. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, teman-teman atau adik-adik langsung aja ke fokus soalnya yang di bawah. Secara spesifik di dalam sel cadangan makanan disimpan di dalam salah satu organel sel pada kurma tersebut. Organel yang dimaksud adalah poin pertanyaannya. Nah, mari kita jawab. Yang ditanya, organel sel penyimpan cadangan makanan. Nah, kita bahas yang option A, vakuola. Vakuola itu berfungsi sebagai penyimpan hasil fotosintesis seperti gula, amilum, pati, dan sebagainya. Dengan kata lain, vakuola ini berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Kita lanjut dulu ke option yang B, yaitu mitokondria. Mitokondria berfungsi untuk penghasil energi ATP dalam proses respirasi sel. Kemudian ada namanya lisosom. Fungsinya untuk pencernaan intrasel atau fagositosis. Biasanya lisosom adalah organel sel yang hanya ditemukan pada sel hewan. Kemudian nukleus. Nukleus bukanlah organel sel, tetapi dia bagian sel yaitu inti sel. Fungsi dari nukleus ini adalah sebagai pusat pengatur segala aktivitas di dalam sel. Pada nukleus juga tersimpan kromosom DNA. Jadi pertanyaannya yang berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan adalah vakuola. Maka kita jawab vakuola. Nah, kita ke soal yang kedua. Berdasarkan soal nomor 1, sebenarnya cadangan makanan dari fotosintesis berupa polisakarida yang dibuat di dalam kloroplas, tepatnya di bagian A. Thylakoid, B. stroma, C. stomata, D. grana. Nah, kita lihat. Kita langsung bahas tentang proses fotosintesis. Proses fotosintesis ada 2 proses. Ada yang namanya proses reaksi terang, di mana tempat terjadinya adalah di grana atau thylakoid. Lalu bagaimana proses yang terjadi? Proses yang terjadi pada reaksi terang ini adalah fotolisis air, artinya pemecahan molekul air sehingga menghasilkan oksigen, ATP, dan NADPH2. ATP ini adalah energi yang energinya sangat tinggi gitu. Energi yang bisa membantu kita untuk melakukan segala aktivitas. Kemudian yang kedua ada proses reaksi gelap. Proses reaksi gelap ini tempat terjadinya di stroma. Proses yang terjadi adalah terjadinya pengikatan atau fiksasi CO2 yang ada di udara, lalu bereaksi dengan NADPH dengan bantuan ATP atau energi tadi, maka menghasilkan karbohidrat atau polisakarida. Nah, dalam pertanyaan, dalam proses fotosintesis, polisakarida dibuat di dalam kloroplas, tepatnya di bagian mana? Nah, tentunya di bagian stroma. Lihat polisakarida. Lanjut ke soal nomor 3, kisi-kisi klasifikasi 5 kingdom. Nah, perhatikan gambar ini. Berdasarkan karakter yang dapat diamati, gambar di atas masuk dalam filum.
A. Arthropoda, B. Annelida, C. Mollusca, D. Platyhelminthes. Platyhelminthes itu adalah cacing pipih seperti cacing pita yang ada di daging babi, jadi nggak masuk dalam kategori karakter hewan yang kita amati. Kemudian ada mollusca. Filum mollusca ini contohnya adalah hewan lunak, contohnya siput, keong, tiram, bekicot. Tentu nggak masuk juga dengan karakter hewan yang kita amati. Kemudian Annelida. Annelida ini contohnya adalah cacing tanah. Jelas ini bukan cacing tanah. Option A tinggal satu-satunya option, yaitu Arthropoda, yaitu hewan berbuku-buku, contohnya belalang, kutu, kecoa, kupu-kupu, semut, udang, dan sebagainya. Nah, kategori filum Arthropoda ini adalah karakter pada hewan yang kita amati. Dan soal nomor 4, teknologi manusia banyak yang terilhami dari ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk sarana transportasi. Helikopter sebenarnya meniru cara terbang capung. Capung merupakan serangga yang termasuk ke dalam ordo. Nah, kita lihat dulu klasifikasi dari capung. Kingdom Animalia, filmnya Arthropoda, kelas Insecta, ordo Odonata. Nah, dari sini aja kita udah jelas bahwa capung termasuk ke dalam ordo Odonata. Itu optionnya A. Nah, kita lihat dulu yang Zygoptera itu merupakan subordro dari capung. Yang Hymenoptera itu ordo dari lebah, tawon, tabuhan. Kalau Coleoptera itu ordo dari kumbang-kumbangan. Oke, sampai sini paham ya adik-adik? Kita akan lanjutkan ke soal nomor 5. Salah satu ciri utama Monera adalah, Monera ini contohnya adalah bakteri. Ciri utama dari bakteri atau Monera ini adalah dia uniseluler atau tubuhnya hanya terdiri dari satu sel dan bersifat prokariotik. Ingat, prokariotik ini sering kali soalnya keluar dalam soal IPA, biologi atau apapun. Prokariotik sering soalnya keluar. Prokariotik artinya belum memiliki membran pada inti selnya. Nah, kita lihat pada option. Salah satu ciri utama Monera adalah A. Eukariot atau eukariotik. Ini salah, karena eukariotik ini hanya ditemukan pada hewan-hewan atau makhluk hidup yang lebih tinggi dari tingkat Monera. Sifat eukariotik artinya dia sudah memiliki membran inti sel, berarti ini adalah ciri-ciri hewan kelompok tingkat tinggi. Kemudian multiseluler jelas salah, karena bakteri ciri utamanya atau Monera ciri utamanya tadi adalah uniseluler. Yang ke C itu prokariot, benar ya, karena dia belum memiliki membran pada inti selnya. Yang D itu heterotrof, artinya dia belum mampu mengasimilasi makanannya sendiri. Sebenarnya ini bukan ciri Monera saja, beberapa hewan itu bersifat heterotrof, atau semua hewan bersifat heterotrof. Kemudian soal yang ke-6, berikut data contoh simbiosis. Yang satu adalah jamur dengan akar pohon pinus, yang kedua tanaman anggrek dengan pohon mangga, yang ketiga burung jalak dengan kerbau, yang keempat ikan badut dengan anemon laut, yang kelima kutu rambut dengan manusia, yang keenam lebah dengan bunga. Berdasarkan data di atas, simbiosis komensalisme ditunjukkan oleh nomor. Nah, kita perhatikan satu-satu. Burung jalak dengan kerbau ini adalah saling ketergantungan dua makhluk hidup, yang satu diuntungkan, yang satu tidak merasa dirugikan. Komensalisme itu artinya saling ketergantungan dua makhluk hidup, yang satu diuntungkan, yang satu tidak merasa dirugikan. Yang mana dia di pernyataan yang 6 ini? Oke, kita lihat. Yang pertama adalah yang pertama adalah tanaman anggrek dengan pohon mangga. Kemudian ikan badut dengan anemon laut. Ini maaf ya, silang-silangnya agak beda-beda, agak pindah-pindah gitu. Oke, berdasarkan data di atas, simbiosis komensalisme ditunjukkan oleh nomor B, 2 dan 4. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Sementara yang jamur dengan akar pohon pinus itu adalah mutualisme, tanaman anggrek dengan pohon mangga
itu adalah mutualisme, burung jalak dengan kerbau itu adalah mutualisme, kutu rambut dengan manusia itu adalah parasitisme. Nah, kita langsung ke soal yang ketujuh. Pada suatu ekosistem, masing-masing komponen makhluk hidup berperan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Di dalam ekosistem, jamur dan bakteri berkedudukan sebagai A. Produsen, B. Konsumen, C. Karnivora, D. Pengurai. Nah, dalam penjelasan bahwa jamur atau bakteri berperan sebagai dekomposer atau pengurai. Jadi jawabannya adalah D. Oke, lanjut kita bahas soal yang ke-8. Yusuf sangat hobi mengamati burung. Biasanya ia mengamati pohon belakang rumahnya di waktu antara matahari terbit sampai masuk waktu sholat duha. Ia mendapati 5 spesies burung yang selalu mencari makan di pohon tersebut. Namun, kelima spesies burung tersebut tidak pernah menempati bagian pohon yang sama seperti gambar di bawah ini. Sehingga tidak terjadi A. Predasi. Predasi ini artinya memangsa, sudah jelas bukan. B. Kompetisi. Ini jawaban yang paling tepat karena tidak akan terjadi kompetisi atau persaingan merebutkan bahan makanan. Kemudian C. Parasitisme. Satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Tidak ada seperti itu karena apa? Karena kelima spesies burung tadi memiliki niche atau relung atau posisi unik yang ditempati suatu spesies tertentu pada ekologi yang berbeda-beda. Nah, jadi jawabannya adalah B. Oke, kita akan bahas soal ke-9, kisi-kisi mengatasi pencemaran lingkungan. Salah satu cara untuk mengatasi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah pabrik adalah A. Menutup industri bahan kimia. Nah, ini salah ya. Yang kedua, B. Mengolah limbah pabrik sebelum dibuang. Ya, ini benar. Yang C. Membuang limbah pabrik sedikit demi sedikit. Sama aja bohong artinya. Juga salah. D. Membatasi penggunaan bahan kimia. Nggak bisa karena ada kebutuhan tertentu yang memang mengharuskan menggunakan bahan kimia. Jadi yang tepat adalah mengolah limbah pabrik sebelum dibuang. Oke, soal ke-10, kisi-kisi tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan. Oke, perhatikan gambar berikut. Nah, gambar ini adalah gambar tipe berkas pengangkut pada tumbuhan. Nah, tipe berkas pengangkut pada gambar samping adalah tipe berkas pengangkut untuk tumbuhan dikotil. Karena memiliki kambium yang bisa untuk dijadikan sebagai cara untuk menentukan lingkar tahunan. Jadi kambium ini cuma hanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Nah, tips ya. Kalau ada pertanyaan yang seperti ini yang panjang banget pernyataannya dan kita nggak tahu yang mana yang dikotil, yang mana yang monokotil, tipsnya adalah cari satu tumbuhan yang bersifat monokotil. Jika ditemukan pada opsi jawaban, maka jawaban tersebut dieliminasi. Nah, di antara 1 sampai 9 ini nama tumbuh-tumbuhannya yang mana yang bersifat monokotil mudah. Yang sifat monokotil itu adalah pisang. Karena dia terdiri dari satu batang itu aja dan daunnya itu tulang jarinya sejajar. Nah, itu ciri dari tumbuhan monokotil. Nah, kita tetapkan saja satu. Pisang itu bersifat monokotil. Nah, kita lihat option. Jika di dalam option A, B, C, D ini ada pisang, maka semua option itu akan dieliminasi. Kita lihat. Pisang ya, monokotil. Nah, di B ada pisang. Salah berarti. Di C juga ada pisang, berarti salah. Di D juga ada pisang, berarti salah. Sehingga cuma tersisa satu option jawaban yang benar, yaitu A. Tumbuhan tin, zaitun, anggur, dan kacang adas. Gampang kan ya kalau cara seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-11. Anak laki-laki yang telah memasuki akil balik ditandai dengan pematangan sel sperma dan muncul tanda-tanda kelamin sekunder. Perubahan ini dipengaruhi oleh hormon titik-titik, sedangkan pada perempuan ditandai dengan menstruasi dan muncul tanda-tanda kelamin sekunder. Tanda-tanda kelamin sekunder ini dipengaruhi oleh hormon titik-titik. Oke, mari kita bahas. Pada laki-laki munculnya tanda-tanda kelamin sekunder dan pematangan sperma dipengaruhi oleh hormon testosteron yang dihasilkan oleh organ testis. Sementara pada wanita munculnya tanda-tanda kelamin sekunder seperti buah dada dan pinggul mulai membesar, mulai head dan sebagainya dipengaruhi oleh hormon estrogen. Jadi jawabannya adalah C, testosteron dan estrogen. Oke, soal yang ke-12.
Tercatat dalam sejarah sejak zaman para nabi sudah mengenal dan mengkonsumsi produk bioteknologi. Produk yang dimaksud adalah kal atau cuka. Kal merupakan produk bioteknologi konvensional yang dihasilkan dari proses cuka dihasilkan melalui fermentasi anaerob karena dia tidak membutuhkan oksigen dalam proses fermentasinya. Jadi jawabannya adalah anaerob. Oke, soal ke-13. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk menghirup udara di dalam gelas ketika minum dan meniup di dalamnya. Hikmah dari pelarangan tersebut dapat dijelaskan dengan suatu percobaan respirasi. Air kapur yang diberi larutan phenolphthalein atau PP menjadi berwarna merah muda. Setelah udara dihembuskan melalui sedotan ke dalam larutan kapur tambah PP tersebut, maka warna larutan menjadi jernih. Pernyataan yang tidak benar dari peristiwa tersebut adalah yang tidak benar. A. Respirasi pada makhluk hidup menghasilkan karbon dioksida hasil pertukaran dengan oksigen O2 yang dihirup. Ini adalah pernyataan yang benar. CO2 membuat larutan kapur berwarna merah muda yang bersifat basah menjadi jernih dan bersifat tidak basah. Ini benar ya. Karena apa? Karena setelah udara dihembuskan. C. Kandungan asam karbonat H2CO3 pada air konsumsi dapat menyebabkan asidosis apabila menghirup udara di dalam gelas dan meniup di dalamnya menjadi kebiasaan. Yang D. Oksigen membuat larutan kapur berwarna merah muda yang bersifat asam menjadi jernih dan bersifat basah. Jadi kenyataannya adalah ini yang salah. Kenapa? Setelah udara dihembuskan melalui sedotan ke dalam larutan kapur tambah PP tersebut, maka warna larutan menjadi jernih. Padahal udara yang kita hembuskan ini adalah udara yang mengandung CO2 bukan O2. Jadi jawabannya D. Soal nomor 14 dikutip dari hadis riwayat Muslim nomor 2033 dan Ahmad 14218. Jika sudah selesai makan, maka hendaknya jari jemari dijilati karena tidak diketahui di bagian manakah makanan tersebut terdapat berkah. Hikmah dari sunnah tersebut tampak pada A. Mikrobiom baik pada jari-jari akan membantu proses pencernaan. Jadi jawabannya ini benar. Ini salah, dan ini salah. Karena pada option B mari kita lihat. Enzim pitialin pada air liur dapat membersihkan jari-jari dan membantu proses pencernaan. Memang iya, enzim pitialin pada air liur dapat membersihkan jari-jari dan membantu proses pencernaan. Memang iya, tapi kan di jari itu kan tidak terjadi proses pencernaan. Itu maksudnya. C. Lisozim pada air liur menjadi antibiotik. Lisozim itu kan sebenarnya bagian dari organel sel yang menghasilkan enzim. Belum tentu itu menghasilkan antibiotik. Sebagai membantu untuk pencernaan bisa jadi. Kemudian D. Sublingual lipase pada air liur akan membantu mencerna lemak. Memang iya sih, tapi di jari itu tidak terjadi pencernaan. Karena kenapa kita menjilati jari? Mungkin mikrobiom baik pada jari-jari akan membantu proses pencernaan. Itu yang benar. Kemudian kisi-kisi persilangan untuk soal ke-15. Seorang mahasiswa biologi dari PT KIN melakukan penelitian persilangan di antara dua tikus yang keduanya memiliki rambut hitam. Rambut hitam dominan terhadap putih, sebanyak 75% keturunan berambut hitam dan sisanya berambut putih. Peneliti dapat berasumsi bahwa genotip parental paling mungkin adalah. Nah, kita lihat dulu. Berambut hitam 75% dan sisanya berambut putih. 75% hitam, 25% putih, artinya 3 hitam banding 1 putih. Kita lihat keturunannya tentu berjumlah ada 4 anak. Tips cara cepat tanpa harus melakukan rumus persilangan. Nah, mari kita cek di antara option mana yang menyatakan jumlah keturunan dan persilangan kedua induk yang menghasilkan jumlah anak 4. Nah, kita lihat juga caranya dulu. Parental dengan genotip BB atau B besar atau B kecil jumlah gametnya dihitung 1 karena dia homozigot sama. Sementara genotip parental dengan B besar B kecil dihitung 2 karena heterozigot, beda. Nah, kita lihat langsung ke option jawaban A. B besar dikali B besar artinya 1 kali 1 sama dengan 1 anak. Nggak cocok dengan soal. Yang B1 dikali 2 sama dengan 2 jumlah anaknya. Nggak cocok dengan soal karena jumlah anak pada soal ada 4. Yang C 1 kali 1 sama dengan 1. Yang D 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, ini baru cocok. Jumlah anaknya ada 4. Berarti jawabannya adalah D.
Oke adik-adik, sampai di sini pembahasan kita. Ada 15 soal yang sesuai dengan kisi-kisi KSM 2021. Selamat belajar, selamat berjuang di KSM 2021 ini. Semoga adik-adik sukses dan menjadi juara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe. Dadah!